Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum, apa kabar Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih, kita sudah sehat. melanjutkan kembali diskusi kita hari ini. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah terkait pembagian warisan dalam Islam. Dan bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, tentu saja Anda bisa menyampaikannya melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung saja kita bahas bersama Kiai Faiz. Kiai, kalau kita ingat beberapa waktu belakangan banyak informasi atau banyak berita-berita yang menceritakan soal konflik pembagian harta warisan. Termasuk juga ada selebritas yang mengalami hal ini. Tapi pada dasarnya atau hakikatnya hukum waris itu seperti apa, Kiai? Ini adalah pembukaan yang bagus. Jadi memang hukum waris itu Allah turunkan, Allah tetapkan itu karena memang ada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kita mempelajari satu ilmu dalam disiplin tradisi keilmuan Islam, itu ada pelajaran namanya mata kuliah Tarikh Tasyri'. Tarikh itu sejarah, Tasyri' itu adalah syariat. Jadi sejarah diturunkannya syariat. Kalau ayat Quran nanti ada namanya asbabun nuzul, kenapa ayat ini Allah turunkan? Kalau ada hadis namanya asbabul wurud, kenapa hadis ini diucapkan dan disampaikan oleh Rasulullah? Benar yang tadi disampaikan bahwa ketika terjadi perselisihan, karena ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi, dicintai oleh semua orang yang namanya harta. Siapa di antara kita yang tidak mimpi punya dan cinta harta? Saya pikir semua dari kita pasti sangat suka dengan yang namanya harta. Sehingga harta ini di samping juga menjadi sarana untuk orang menggapai kemudahan dan kebahagiaan. Tetapi harta ini juga bisa menjadi faktor kesengsaraan, pemecah belah di tengah-tengah harmonisnya keluarga. Betul. Karena sengketa tentang waris. Maka Allah turunkan hukum waris. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan yang pertama kali bahwa hukum waris ini sebenarnya kata para ulama itu diterapkan ketika ada perselisihan atau ada kemungkinan hilangnya rasa ikhlas dan kebersamaan di antara anggota keluarga yang menjadi ahli waris. Tetapi kalau sesama ahli waris itu kemudian melakukan apa yang disebut di dalam tradisi waris namanya as-sulhu. As-sulhu itu saling memahami, ya, punya rasa kesetiakawanan dalam persaudaraan misalnya. Kemudian di antara anak-anaknya atau semua ahli waris mengatakan sudahlah, harta peninggalan orang tua ini kita bagi bersama saja ya. Nggak usah lihat kakak, adik, laki dan perempuan. Gimana? Semuanya ikhlas? Kalau semuanya ikhlas, itu ya tidak apa-apa. Tidak perlu ada hukum seperti yang kemudian itu. Sudah diatur karena semuanya menjadi lapang dada. Atau bahkan ada seorang ahli waris karena dia merasa kaya, merasa cukup, sudahlah, saya sudah diberi nikmat oleh Allah, saya tidak mengambil bagian saya misalnya untuk menutupi bagian adik perempuan yang dalam Islam nanti akan kita bicarakan itu bagiannya tidak sama dengan kakak laki-lakinya misalnya atau adik laki-lakinya. Nah, itu yang namanya as-sulhu. Itu baik sekali dilakukan. Yang kedua, ada orang yang juga membagi hartanya itu ketika orang tuanya masih hidup. Nah, dibagi secara proporsional, tidak ada misalnya konflik interest, tidak ada niatan ingin lebih menyayangi yang satu daripada yang lain, itu hukumnya menjadi sah. Karena nanti dalam pembagian harta, hibah saja, hibah itu kan memberi ya, atau hadiah misalnya. Itu boleh dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, di antara anak-anaknya, tetapi yang nanti hadiah dan hibah ini bisa dibatalkan secara hukum kalau terjadi pada masa di mana orang tua ini sudah sakit keras yang secara medis usianya tidak lagi panjang, kemudian dia berikan kepada salah satu ahli warisnya dengan niatan agar ahli waris yang satu tidak kebagian. Nah,
ini maka hukumnya tidak boleh. Nah, yang seperti ini kan tidak bisa kita tentukan dan tidak bisa kita lihatan niatan. Maka ketika ada salah seorang di antara ahli waris yang mengatakan saya tidak setuju dengan itu, maka barulah yang ketiga masuk kepada aturan hukum waris yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau aturan hukum waris itu sendiri seperti apa? Siapa saja sebetulnya yang berhak mendapatkan warisan ini? Ini kalau diceritakan sangat panjang ya. Jadi ini salah satu di antara hukum yang Allah turunkan itu secara detail. Sholat itu tidak detail. Sholat itu Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat seperti kalian melihat saya sholat. Maka nanti praktek sholat ini tidak sama. Yang sama itu cuma takbiratul ihram dengan salam. Iya. Tapi bacaan doa iftitah, apakah Fatihah itu menjadi hukum yang wajib dibaca rukun sholat atau tidak, ya, bacaan-bacaan tertentu, kunut subuh dan sebagainya, itu semua orang punya pandangan yang berbeda. Karena memang itu tidak dijelaskan secara detail oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada rukun yang utama dalam Islam, ibadah yang sangat utama, itu perbedaannya cukup tajam. Sholat misalnya, sholat apa saja terjadi perbedaan. Tetapi untuk hukum waris, itu Allah turunkan secara detail. Kalau ingin gambaran secara mudahnya, ahli waris itu di dalam Islam dibagi menjadi tiga. Dua yang diatur secara pasti, yang satu itu diperselisihkan oleh ulama. Yang pertama adalah yang disebut ashabul furud. Ashabul furud ini adalah ahli waris yang bagiannya itu ditentukan dengan presentasi tertentu. Setengah misalnya, seperempat, dua per tiga, kemudian atau seperempat. Nah, ini rata-rata ahli waris perempuan. Yang laki-laki itu hanya suami. Ya, dan bapak dan kakek pada kondisi tertentu. Jadi kalau suami misalnya itu ditentukan di dalam ayat Al-Quran, dia memiliki bagian warisan dari istrinya yang wafat itu antara setengah dan seperempat, bergantung kepada kondisi ahli waris lainnya dari istrinya. Jadi kalau istrinya punya anak, ya punya anak itu bisa dua hal. Anak dari suami yang sekarang atau anak dari suami yang sebelumnya. Kalau dia punya anak, namanya far'un waris. Anak yang mewarisi dari jenazah tadi. Maka suami itu bagiannya menjadi seperempat. Tapi kalau istrinya tidak meninggalkan anak sama sekali, baik anak dari suaminya yang dia tinggalkan atau anak dari suami sebelumnya, maka si suami itu mendapat bagian separuh. Ini namanya ashabul furud. Satunya lagi, ini namanya asobah. Ini yang punya kekuatan luar biasa dalam hukum waris, tetapi dia mengambil sisa. Sisa setelah tadi, orang-orang yang ditentukan bagiannya mengambil. Nah, ini namanya asobah. Asobah itu nanti kaitannya disebut yang paling kuat yang pertama itu anak laki-laki. Nah, ini kalau ada asobah, anak laki-laki ini akan mengambil bagian yang terbesar. Gimana cara mengambil bagian yang terbesarnya? Yang kondisi yang pertama, anak laki-laki ini memiliki saudara perempuan, ya, adiknya atau kakak perempuannya. Maka kakak atau adik perempuannya laki-laki tadi itu sebetulnya punya bagian. Bagiannya berapa? Separuh dari harta waris. Jadi anak perempuan satu itu separuh dari warisan akan jatuh ke tangan dia. Dengan syarat tidak ada ahli waris lain. Kalau jumlahnya dua orang perempuan, jadi jenazahnya yang wafat itu almarhum meninggalkan dua anak perempuan, maka dua anak perempuan ini mengambil 2/3 dari bagian seluruh harta. Nah, tetapi kalau dia punya saudara laki-laki namanya asobah, nah maka dia digabungkan jadi satu nih. Menjadi satu kekuatan. Nah, bagian inilah yang kemudian jadi pembicaraan yang cukup seksi. Karena yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat satu bagian. Ini namanya asobah. Nah, gitu. itu dia yang kadang-kadang sering menjadi asumsi adalah
Islam ini kenapa menspesialkan, mengistimewakan laki-laki dibandingkan perempuan dalam waris. Tapi Dalam kita akan waris. bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pembagian warisan dalam Islam. Dan sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz, kita akan saksikan terlebih dahulu ya Kiai pertanyaan dari netizen yang masuk berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Sebagaimana kita tahu bahwa kan laki-laki seharusnya mendapatkan bagian harta warisan itu lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Tapi bagaimana jika ada suatu kasus dalam sebuah keluarga itu sepakat bahwa pembagian harta warisannya itu dibagi rata? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia nih Ini pertanyaannya. pertanyaan yang selalu mengemuka. Yang pertama tadi saya pikir sudah dijawab ya ketika kita masuk ke acara ini, bahwa kalau memang disepakati oleh semuanya itu menjadi boleh. Tetapi untuk meyakinkan bahwa kesepakatan itu dibangun atas kerelaan. Karena ini urusannya harta. Iya. Harta itu kalau kita memakan harta orang lain, baik dalam bentuk hutang piutang, jual beli yang dipenuhi dengan tipu daya misalnya, atau mengambil hak waris orang lain, itu urusannya panjang. Panjang sampai di akhirat kan. Iya. Oleh karena itu, kalau mau satu keluarga itu menyepakati itu, dulu guru saya bilang, jangan diputuskan secara konsensus di tempat yang sama dan oleh semua ahli waris. Karena boleh jadi ada ahli waris yang merasa tidak enak, tidak berani untuk menyampaikan hal itu. Maka gunakan misalnya otoritas yang dimiliki oleh misalnya kakak tertua. Datangi adik-adiknya satu persatu. Dalam suasana kekeluargaan yang santai sambil makan. Tanya, "Dek, ini bapak sudah nggak ada. Ya, secara Islam aturannya kan memang begini-begini. Tapi supaya kita raket dalam keluarga gimana ya Dek ya? Kalau kita bagi sajalah yang sama ini dengan hati yang lapang." Ketiga misalnya adiknya dengan senyum ya, bahasa tubuhnya menunjukkan ketulusan, lakukan. Oke. Tapi kalau ada diam panjang, apalagi istrinya kemudian yang iparnya merengut protes, merengut. atau apa, itu kata ulama sebaiknya dikembalikan kepada hukum waris yang ada. Soal nanti kemudian misalnya dibagi secara waris nih, maka saya punya bagian yang lebih dari saudara perempuan saya. Setelah saya terima, kemudian saya berikan itu kepada saudara perempuan saya, itu nggak ada persoalan. Karena sudah ditransaksikan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini yang menarik. Pandangan bahwa Islam itu tidak berpihak kepada perempuan. Iya. Bahkan Sehingga tadi pertanyaannya juga langsung menjurus sudah seperti menyampaikan itu. Iya. seperti Padahal itu ya. kita di acara ini pernah membahas tentang kemuliaan wanita, Betul. ibu yang disebut 3 kali, bapak yang disebut sekali. Bahwa dalam banyak konsep itu Islam tidak pernah membedakan. Masuk surga itu tidak dibedakan loh, laki dengan perempuan. Nilai amal soleh itu tidak kemudian dibedakan, saya Faiz sebagai laki-laki, Eva sebagai perempuan, enggak. Ya, karena Al-Quran bilang, wa may ya'mal minas shalihat. Siapa orang yang beramal soleh, min zakarin au unsa, mau laki mau perempuan, wa huwa mu'minun, dia lakukan itu semua dalam keadaan keimanan kepada Allah, maka faulaika yadkhulunal jannata. Semuanya berhak untuk mendapatkan surga yang sama. Bahkan idiom agama selalu kita dengar, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Belum pernah ada orang yang mengatakan surga itu di bawah telapak kaki bapak. Itu kita harus pahami dulu. Dalam konsep misalnya rumah tangga, saya memiliki istri dan Eva punya suami. Kenapa di dalam rumah tangga itu harus ada pemimpin? Itu bukan persoalan dalam rumah tangga saja. Semua perkumpulan umat manusia,
apapun itu harus ada yang memimpin. Kalau tidak ada yang memimpin, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Misalnya, kita kalau ikut paket ke luar negeri misalnya, itu kan ada pemimpinnya, tour Ada leader tour yang leadernya ya. akan memimpin. Kan kita bisa jadi, "Oh, setelah dari sini kemana lagi ya? Iya. Kita makan dulu apa langsung?" Pendapat beda-beda. Tapi nanti tour leader akan mengatakan, kita makan dulu. Maka semua taat dan semua akan berjalan dengan baik. Bahkan transportasi saja Transportasi, ada yang memimpin, ada supirnya. Nah, oleh karena itu dilihat di situ dari berbagai macam dan berbagai sisi bahwa laki-laki itu bisa jadi lebih siap ya waktunya dari segala aspek. Kalau kita mau terbuka berbicara dengan akal sehat dan logika kemanusiaan, maka di sini suami yang dijadikan pemimpin. Tetapi ayat Qur'annya bilang begini, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Pasangan suami istri itu kayak pakaian. Saya menjadi pakaian buat istri saya dan istri saya akan menjadi baju pakaian buat suaminya. Pakaian itu fungsinya apa? Menutupi kan. Orang seganteng apapun nggak mungkin berani keluar rumah kecuali dia berpakaian. Maka fungsi pakaian itu menutupi sesuatu yang tidak mungkin diperlihatkan kepada orang lain, yang tidak mungkin dilakukan. Maka di sini fungsinya kan saling menutupi. Ada kekurangan seorang laki-laki yang disempurnakan oleh keistimewaan yang Allah berikan kepada perempuan, dan ada kekurangan yang dimiliki oleh perempuan yang akan disempurnakan oleh keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki. Sehingga hidupnya saling bergantung. Tidak kemudian saya nggak butuh sama perempuan dan perempuan merasa tidak butuh sama laki-laki. Di situ tidak akan ada keindahan. Semua sifat di dunia ini yang indah itu hanya milik Allah secara mutlak. Tapi keindahan apapun itu nantinya tergantung nempel pada siapa. Misalnya gagah perkasa, sifat yang bagus. Kalau nempel pada laki-laki. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana seandainya saya punya istri yang gagah perkasa. Dan istri saya mungkin tidak pernah membayangkan dan tidak akan pernah mau punya suami yang lemah gemulai. Itu manusiawi, itu manusiawi. Artinya seorang istri itu berharap suaminya lebih kuat, ya, dia bisa bersandar dan sebagainya. Jangan sampai ada satu peristiwa di rumah sakit, ya, istrinya sudah lemes ngelihat anaknya sakit, tiba-tiba suaminya nangis terlebih dahulu, ya, istrinya pingsan kan gitu. Nah, itu logika. Baik. Jadi pada dasarnya Islam itu memberikan melihat kesetaraan begitu ya. Kalau dalam hukum waris karena memang laki-laki dianggap. Kalau dalam hukum waris nanti itu harus ada yang diluruskan persepsi. Selalu orang bilang laki-laki mendapat lebih banyak. Padahal itu hanya pada kasus tertentu. Seorang laki-laki bagiannya lebih banyak dari seorang perempuan. Nanti ada banyak kasus lain yang laki itu mengambil bagian yang sama, atau bahkan perempuan itu lebih banyak mengambil daripada laki-laki. Oke, jadi tergantung situasi dan kondisinya ya Kiai ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada waktu, batasan waktu untuk menyampaikan harta waris ini? Tapi kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pembagian warisan dalam Islam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, Kiai. Jadi apakah kemudian ada batas waktu harta waris ini harus ditunaikan? Sebelumnya saya ingin gunakan kesempatan untuk lebih menjelaskan persoalan laki-laki dengan perempuan tadi. Saya hanya ingin sampaikan bahwa hukum waris itu sebetulnya besar dan kecilnya bagian itu dibangun dengan dua prinsip. Yang pertama,
kedekatan dengan almarhum dan almarhumah. Mana yang lebih dekat? Ketika ada anak dengan cucu, kan lebih dekat anak. Antara anak dengan kakeknya, artinya bapaknya dia dengan anaknya dia. Kan tentu anak lebih besar. Ini karena anak lebih dekat kepada almarhum daripada sang bapak misalnya. Yang kedua adalah waktu kemungkinan hidup secara zahir. Gitu, antara bagian anak dengan bapak. Bapak ini artinya bapaknya yang almarhum, Kakeknya, anak tuh ya. menjadi cucu dari bapak tadi. Maka bagian si cucu pasti lebih besar kan. Nah, itu adalah standar utamanya. Kemudian laki-laki itu mendapatkan bagian yang lebih besar dari perempuan. Itu hanya dalam beberapa keadaan di mana mereka sederajat. Anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang sekandung. Kemudian saudara perempuan sebapak dengan saudara perempuan, saudara perempuan sebapak dengan saudara laki-laki sebapak. Nah, itu yang akan mengambil bagian lebih banyak. Kemudian bapaknya si almarhum itu akan mengambil bagian lebih banyak dari ibunya, tapi ada syarat tertentu. Misalnya ada seorang meninggal, almarhum ini meninggalkan bapak dengan ibunya, ya. Kemudian dia juga meninggalkan anak, misalnya anak laki dan perempuan. Maka secara teori fikihnya bapak dengan ibu tuh bagiannya sama, 1/6. Nah, kapan bagian itu berubah? Kalau tidak ada anak dari orang yang meninggal, hanya meninggalkan misalnya suami, maka nanti bagian bapak itu lebih besar daripada bagian ibu. Ini sebetulnya yang dikatakan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Ada bagian perempuan yang lebih besar dari laki-laki. Misalnya ada ahli waris, anak perempuannya itu 3, ya kan? Anak perempuannya 3, atau katakan anak perempuannya 1, ada ibunya, kemudian ada paman laki-lakinya. Anak perempuannya separuh, ibunya ngambil pasti 1/6, sisanya buat pamannya. Kan berarti anak perempuan ini lebih besar daripada paman laki-lakinya. Nah, itu yang harus kita luruskan terlebih dahulu. Menjawab pertanyaan yang tadi itu, kapan yang terbaik? Yang terbaik itu adalah ketika semua ahli waris itu masih dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan hidup. Yang terbaik adalah begitu meninggal. Tentu tidak semata-mata begitu meninggal ya. Mungkin selesai proses penguburan, ya 10 hari setelahnya. Ketika semuanya itu masih selevel. Saudara kandung semuanya misalnya. Itu dibagi haknya. Itu tidak harus kemudian diserah terimakan. Misalnya, ini ada sawah lebar, katakan 100 hektar. Ahli warisnya kakak beradik 2 orang laki-laki. Dijelasin bahwa bagianmu separuh, bagianmu separuh. Separuhnya tuh yang mana? Oh, yang di sana, yang di Cianjur punya kakak, yang di Bogor punya adik. Itu dijelaskan gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau ditunda-tunda, bisa jadi nanti ahli warisnya ada yang meninggal kan. Ketika meninggal kan jatuh kepada ahli waris selanjutnya. Perasaan kakak dengan adik itu beda antara paman dengan keponakan. Karena itu biasanya terjadi persengketaan karena hak warisnya itu baru dibagi setelah generasi pertama yang berhak menerima waris itu bahkan sudah tidak ada. Jadi sudah dibagi antar cucu almarhum yang statusnya sudah sepupuan kan ini. Nah, ini yang kemudian biasanya menjadi persengketaan di pengadilan agama. Jadi bagusnya itu dibagi, yang membagi itu bisa jadi keluarga, bisa jadi tokoh yang dipandang, dihormati. Ya, dulu tradisi sebagian umat Islam itu didatangkan kiai untuk membagi hukum waris ini, dijelaskan harta peninggalan almarhum ini berapa, semuanya ini dikumpulkan, diinventarisir, kemudian ahli warisnya itu diklarifikasi semuanya, siapa-siapa yang memang masuk kepada kelompok ahli waris dan siapa yang bukan bagian dari ahli waris. Nanti itu dibagi. Nah, pembagian itu kemudian ketika masih awal-awal itu akan menyelamatkan banyak persoalan dari persengketaan yang kemudian lahir kalau dibagi setelah generasi pertama yang berhak menerima itu biasanya sudah nggak ada.
Tapi apakah kemudian ada konsekuensinya apabila sudah diputuskan tapi tidak ditunaikan? Iya, Misalnya. dalam artian begini, Mbak. Ketika si almarhum itu meninggal, maka harta itu kan sudah bukan punya dia, punya ahli warisnya. Bagi yang meninggal itu tidak ada konsekuensinya Nggak sama ada, sekali. nggak ya, ada. Kiai, ya? Dia kan hanya meninggalkan warisan. Dia almarhum meninggalkan warisan. Katakan misalnya harta, nilainya katakan 1 miliar. Maka kemudian kalau ini tidak dibagi secara jelas, dan kemudian ada yang tidak ridho, ini kan di dalam harta ini ada bagian-bagian orang. Oh. Kalau tadi 1 M dibagi 3 bersaudara misalnya, kan menjadi 330 juta sekian lah masing-masing haknya. Kemudian kita kan nggak tahu kalau tidak dibagi. Bisa jadi ada yang mengambil lebih dari haknya di kemudian hari. Bisa jadi ada ahli waris lain yang merasa kurang bagiannya. Jadi memang sebaiknya semuanya itu dibagi gitu loh. Soal nanti dieksekusinya kapan itu nggak jadi soal gitu. Iya. Yang penting orang sudah tahu, oh ini bagian saya, bagian kakak, bagian adik, bagian ibu, mungkin ada bagian ahli waris yang lain. Konsekuensinya lebih kepada sang ahli waris dan juga potensi untuk terjadinya sengketa begitu ya kayaknya. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan dan seperti biasa sebagai penutup Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan Kiai. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang ada di tangan kita, harta yang menjadi bagian milik kita, itu benar-benar harta yang halalan thayyibah, harta yang bersih dari hak orang lain, harta yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa, saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.